Jadi begitu Habib Rizik dihukum, maka hukum itu harus merambat ke Kofifa, merambat ke Pak Jokowi, merambat ke beberapa menteri segala macam. Itu intinya. Kalau mau fair begitu cara berpikirnya. Ya, tapi saya ingin Anda mempertanggungjawabkan statement di media ya. Coba saya lihat nih. Statementnya ngeri-ngeri sedap juga nih kayaknya tadi ya. Saya baca gitu. Habib Rizik divonis ringan. Rocky Gerung. Titik 2. Seharusnya dibebaskan. 1. Kalau mau ditentang, didinai boleh ya. Rocky Gerung harusnya Habib Rizik Syihab bebas. Tapi tentu pemerintah malu. Luar biasa. Soroti persidangan Habib Rizik, Rocky Gerung. Titik 2. Sidang HRS ini semacam umpan. Umpan apa ya? Umpan lagu dangdut itu ada juga. Kemudian Rocky Gerung. Titik 2. Habib Rizik akan jadi musuh abadi kekuasaan. Luar biasa. Silakan, no Rocky, no party. Tapi sebetulnya yang saya maksud seharusnya bebas Habib Rizik. Yang menginginkan Habib Rizik bebas bukan saya. Kofifa menginginkan bebas. Supaya tidak berlaku stare decisis, tidak berlaku doctrine of precedent. Pak Jokowi juga menginginkan bebas. Sebab kalau Habib Rizik dihukum, itu dia jadi parameter untuk yang lain yang pasti dihukum juga. Kan itu logikanya begitu. Jadi sebetulnya Habib Rizik ini kan dia bukan tokoh, dia faktor. Banyak orang yang tokoh tapi bukan faktor. Habib Rizik adalah faktor dalam perubahan politik ke depan itu. Bayangkan misalnya, saya coba bikin imajinasi itu. Ada perubahan politik minggu depan itu. Kasus Habib Rizik belum diputuskan, masih banding misalnya. Lalu Habib Rizik akhirnya dipercepat prosesnya, lalu dihukum itu. Begitu terjadi perubahan politik, yang ditangkap pertama adalah Pak Jokowi. Karena dia juga melakukan kerumunan, maka berlakulah prinsip stare decisis. Walaupun prinsip itu prinsip Anglo-Saxon, tapi publik menghendaki itu. Kofifa berikutnya tuh. Jadi Bung Rocky ini pernah kuliah juga di Fakultas Hukum kalau tidak salah ya? Saya dulu mengajar teori hukum dan filsafat hukum. Luar biasa. Buat anak S2 dan S3. Serius. Karena gak ada yang berani ngajar waktu itu. Pak Nasrullah di Fakultas Hukum, jadi nyebrang ke Departemen Filsafat mungkin masih ada semak-semak di situ, takut banyak ular, jadi beliau nggak berani nyebrang tuh buat ngajar. Ada Pak Purnadi, saya kenal tuh. Yes. Jadi saya mau terangkan itu karena Habib Rizik ini kita bayangkan ya apa kesalahannya. Karena itu dia mesti dipastikan punya kesalahan. Ini semacam pengadilan inkuisisi abad tengah tuh. Bahwa orang dituduh, dia suruh buktikan. Dia salah apa enggak tuh. Kan sebetulnya publik nangkapnya begitu tuh. Memang betul ada proses hukumnya. Tetapi di belakang itu, political economy dari penegakan hukum kita adalah politis tuh. Kan itu jadinya tuh. Jadi saya menganggap bahwa sebaiknya Habib Rizik dihukum. Supaya berlaku prinsip bahwa hukuman pada Habib Rizik akan diterapkan juga pada mereka pejabat-pejabat yang punya kasus setara dengan Habib Rizik, yaitu bikin kerumunan itu. Saya anggap Habib Rizik akan lega tuh, karena Habib Rizik akan tunjukkan bahwa dia taat hukum, dia terima hukuman itu, tetapi presumption of innocence tidak boleh diterapkan pada mereka yang justru punya kekuasaan itu. Justru mereka yang mesti kena praduga bersalah tuh. Jadi begitu Habib Rizik dihukum, maka hukum itu harus merambat ke Kofifa, merambat ke Pak Jokowi, merambat ke beberapa menteri segala macam. Itu intinya. Kalau mau fair begitu cara berpikirnya tuh. Tentu orang akan bully saya, tapi saya mau terangkan soal-soal ini dengan background analisis ekonomi politik dari hukum itu. Ya kalau urusan legal-legal ya udah itu pengacaranya senang karena hukumannya dikurangi itu. Itu kita bisa bayangkan
bahwa pengurangan hukuman itu juga ada semacam transaksi yang underlying transaction itu, atau di bursa, ya, bursa. Ya, kesepakatan diam-diam itu, tacit agreement antara hakim, jaksa, dan kekuasaan. Kenapa? Karena Habib Rizik adalah faktor yang bisa mengubah konstelasi politik yang sekarang memang lagi turbulen konstelasinya kan. Jadi kita mau lihat itu kan secara lebih makroskopis itu. Saya kira itu dulu sebelum berlanjut keterangan. Kepada siapa ku bertanya, kepada siapa ku mengeluh, kepada siapa ku percaya, kepada siapa ku bersimpuh, kepada siapa ku bersuara, kepada siapa ku bersujud, kepada siapa ku setia, kepada siapa ku rindu. Allahumma berserah diri kepadamu.
kepada